sebagai seorang pendidik, menurut Bapak Ibu, bagaimana sih cara untuk menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita, ya Bapak Ibu? Cara ini tuh bagaimana, ya? Yang ada kita perlu ketahui di sini adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita sebagai guru tidak diperbolehkan untuk menuntut mereka harus sesuai dengan kemauan kita, harus sesuai untuk menargetkan suatu kompetensi tertentu, harus mampu mereka. Ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ada pelurusan gitu Bapak Ibu. Yang kelima, Ki Hajar Dewantara ini mempunyai pemikiran guru itu ibarat petani, anak ibarat biji. Kita langsung ke segitiganya aja Pak ini. Kita tuh mau sharing tentang pembelajaran yang sudah kita dapat selama mengikuti CGP itu. Jadinya adalah begini Bapak Ibu. Yang disampaikan tadi tentang filosofis Ki Hajar Dewantara dan sebagainya itu adalah nanti merujuknya ke keyakinan Polres. Selama ini mungkin begini Bapak Ibu, kita masuk di tahun ajaran baru, wali kelas, ayo kita bentuk kepengurusan kelas, ya kan? Diikuti tata tertib yang ada, harus kita terpampang di situ. Itu efektif buatan selama ini yang sudah berjalan Bapak Ibu. Menegur misalnya ya, yang asik main HP atau memperhatikan gitu ya. Oh ini aja kompromi aja wis. Maka ketika saya sudah mulai mengatakan siapa yang tahu apa itu gitu kan ya, ikut-ikutan gitu kan. Iya udah kayak gitu. Pasti nanti programnya pelajaran dulu ya Pak, pelajaran dulu terus melihat mereka itu baru. Ya, baik ya. Siap. Anak-anak selamat siang. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran minggu kemarin. Kita sudah belajar kemarin tentang masalah gunung berapi. Ya, masih ingat mungkin yang sudah saya terangkan kemarin ya, gunung berapi itu apa, gejala-gejalanya ketika kamu itu seperti apa, manfaatnya seperti apa dan lain-lain. Ya. Kalau kalian buka catatannya mungkin masih ada bagi yang mencatat, bagi yang tercatat tentunya mungkin masih ingat dikit-dikit. Baik, Bapak ingin bertanya kepada Laras, apa itu yang disebut dengan gunung berapi? Ayo. Oke. Kalau itu coba Suryani, kamu bisa nggak? Apa yang disebut dengan gunung berapi atau gunung api? Coba. Ya, gunung ada apinya, bagus. Iya. Laras, bagaimana? Jawaban Suryani betul apa adanya? Gunung yang ada apinya katanya. Kayaknya kan ya Pak ya itu ya Pak. Coba tadi kenapa kalian ketika saya terangkan malah ngobrol sendiri? Itu Mbak Zulfi. Saya sekarang ikut Suryani lagi drama. Sekali-kali nyakrap ya. Itu Juliani ngajak ngobrol terus Pak. Nunjuk-nunjuk itu habis liburan katanya Pak kemarin Pak. Oh begitu. Pamer-pamer foto. Benar begitu Sul. Bener Pak. Kayaknya masih pengen refreshing. Ya, jadi refreshing atau apa ya silakan boleh saja, tapi yang penting jangan lupa untuk pelajaran ini kan sudah pelajaran. Masa kalian ngobrol sendiri? Kalian sedang belajar. Oke ya, apapun alasan kalian tadi sudah tidak memperhatikan, ya saya maafkan. Tapi dengan catatan yang akan datang, kira-kira masih boleh nggak ketika saya terangkan kalian asik ngobrol sendiri, asik diskusi sendiri, bagaimana Las? Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Bagaimana Sul? Nggak boleh Pak. Nggak boleh, benar ya? Oke, yang lain coba perhatikan juga ya. Ketika Bapak Guru sudah menerangkan, perhatikan, jangan ngobrol sendiri.
Nanti ketika ada kesempatan untuk berbicara, staf ini sedang berbicara, ya. Jelas anak-anak? Jelas? Baik, masih kita lanjutkan kembali. Demikian, terima kasih. Di sini kalau saya melihat dari contoh tadi Pak Arsis berarti masih fungsi yang pemantau. Iya, belum ada satu proses supaya terbentuk keyakinan kelas itu namanya apa? Mengingatkan atau menguatkan tentang keyakinan kelas. Jadi dalam hal ini masih namanya apa ya? Iya, pemantauan. Maksudnya tahapnya atau prosesnya ke arah menstabilkan atau yang ya validasi tindakan salah. Ya sementara itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini jamnya Ibu ya, betul ya? Iya, pada hari ini semuanya sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Mbak Rini sehat, Mbak Rini? Oh iya, Mbak Rini, Mbak Hera, Mbak Ii sama Mbak Nur. Saya belum sarapan. Oh, belum sarapan. Oh iya. Nanti sarapan bareng sama Ibu di kantin ya. Ya, Ibu rasa untuk hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin sudah Ibu terangkan. Coba review untuk pembelajaran yang kemarin, ya. Kemarin sampai di mana ya materinya? Sampai di mana? Sampai trigonometri. Oh iya, trigonometri. Trigonometri sampai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Iya. Coba untuk segitiga siku-siku itu ada perbandingan apa saja? Mbak Rini, apa saja Mbak Rini? Lupa. Aduh. Coba Mbak I. Mbak I. Mainan kaki ya Bu, ini jadinya lagi Bu. Mainan kaki Bu. Iya Ibu, mainan game Bu. Ibu saya piskol Bu. Main game Bu. Main game aja kapan? Ibu saya telepon. Enggak Bu, enggak deh Bu. Yang mana ini? Enggak deh Bu. Main game Bu. Kebiasaan Bu, teman-teman suka menuduh saya. Enggak Bu, kami enggak menuduh. Coba jujur sama ibu, kamu kenapa main game sering seperti ini main game? Ya. Kalau pelajaran? Iya Bu. Enggak Bu, Oh baru kali enggak. ini Bu. Oh terus kenapa? Yang ketahuan. Oh yang ketahuan. Menurut kamu gimana itu? Betul atau salah yang kamu lakukan di kelas saat pelajaran? Salah Bu. Oh salah. Terus gimana? Yang akan kamu lakukan gimana ke depannya? Apa hanya di pelajarannya ibu atau di pelajaran yang lain juga kamu seperti itu? Selama ini iya Ibu, Iya gimana maksudnya? sering menggunakan handphone. Dan menurut kamu itu betul atau ada atau keliru menurut kamu? Salah Ibu. Oh salah. Jadi yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya berusaha meletakkan handphone saya di tempatnya. Ada tempat menyimpan. Oh, Saya akan gitu. menyimpan handphone saya di dalam tas saya. Oh iya, bagus ya. Yang lain tolong diingatkan temannya juga kalau ada yang main handphone saat pembelajaran itu berarti tidak betul, tidak pas. Jadi diperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru kamu di depan harus diperhatikan ya. Maaf, Mungkin Ibu. ya jangan dilakukan lain kali ya. Oke. Ya, itu saja. Terima kasih Pak. Thank you. Kegiatan ini saya merasa tadi saya sampaikan, saya merasa ingin jadi muda lagi, ingin belajar lagi, dan betul-betul menarik bagi saya karena saya setiap kali diskusi dengan siapapun
selalu tidak bosan dan selalu itu menjadi hal baru bagi saya, termasuk materi ini. Ini adalah hal penting yang bagi saya mungkin selain saya terapkan nanti insya Allah di kelas, saya masih butuh lagi yang kemarin mungkin rekan-rekan Waka dan tim BP itu sedang berembuk tentang kebutuhan di awal pembelajaran itu. Sekali lagi kegiatan ini berarti kedua ya, untuk semester ini kedua, yang kemarin di multimedia yang kedua ini itu sungguh sangat menarik. Saya pun masih tertarik seandainya saya diberi kesempatan, kalau tidak kuliah itu semacam kursus atau diklat, saya dengan sepenuh hati saya ikuti kegiatan ini karena masih menarik selagi saya masih menjalani profesi sebagai guru, karena guru adalah salah satu pilihan dan pengabdian kita. Begitu yang saya. Sekali lagi ini sangat menarik. Terima kasih. Semangat rekan-rekan CDB. Nono, luar biasa. Dengan tindakan yang salah. Ini Bapak Ibu mohon dibaca, cermati contoh kasus yang pertama. Lima menit nih Bapak Ibu untuk menganalisa ini. Pak Joko, ini ada Pak gurunya Pak Joko. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah kita, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko kemudian bertanya, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Bu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak, dengan wajah yang sedih dan menunduk. Kemudian Pak Joko melanjutkan, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi kami tidak sengaja. Lah, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan keyakinan kelas kita? Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Pak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Bapak Ibu, adakah yang bisa menganalisa? Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol tadi, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru? Coba. Yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? 3, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan dan mencari keyakinannya? Nomor 4, kira-kira sesuai prinsip restitusi belum? Dan apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka kepada Ibu Dina? Yang pertama, 5 kontrol. Kemudian kontrol mana yang sudah diperankan oleh guru, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi, apa yang dikatakan guru untuk menstabilkan tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan dan mencari keyakinan. Kemudian apa yang
Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan tadi. Coba akhir ke kasus tadi dikembalikan ke monggo siapa yang mau menyampaikan, nanti ada door prize dari bapak-bapak CGP, bapak ibu CGP yang bisa menjawab. Ini kasusnya yang depannya Pak. Ini yang pertama, mulai dari awal. Kira-kira dari 5 kontrol tadi, Pak Joko ini sudah masuk dalam posisi kontrol apa? Siapa yang mau menyampaikan? Bu Rizka, ya. Posisi kontrolnya ada di manajer. Alasannya? Karena tadi disampaikan dengan formal tugas dan menyinggung keyakinan kelas juga tadi. Coba diulangi Pak Bu Rizka biar Bu Tanta dengar. Tadi sudah disampaikan dengan formal, kemudian menanyakan kembali keyakinan kelas yang ada. Jadi membawa peraturan dalam menangani Posisi kontrolnya sebagai manajer. Bu Nanta bisa membantu menjelaskan. Silakan. Apa yang disampaikan Bu Rizka tadi sudah sesuai belum dengan apa yang kasus ini? Tadi yang sudah disampaikan sama Bu Rizka sudah benar. Untuk kasus ini Joko itu tadi kalau posisi manajer itu kan nadanya tulus, terus dekat dengan anak, tidak langsung mengarah ke peraturan, tapi menanyakan dulu kenapa melakukan hal itu terhadap Bu Dina, terus menanyakan keyakinan mana yang mereka Mario dan Adi itu langgar istilahnya. Jadi posisinya Pak Joko benar itu tadi manajer. Berarti sudah sesuai Bu Rizka, Bu Nata. Itu untuk pertama. Yang kedua Pak, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Lagi menjawab, nanti ada door prize, es krim. Spesialisnya es krim, Bu Laras. Pak Hasan itu Bu Laras. Kalau saya nggak salah paham tadi kan dari Bapak yang menegur itu menanyakan apa yang diinginkan gitu ya dari anak-anak di situ karena mereka sedang bermain-main, jadi mungkin mereka di situ ada kebutuhan akan kesenangan gitu sehingga mereka melakukan hal tersebut. Itu sih Pak kurang lebih. Oke, berarti nih Pak Gigi mungkin mau bantu jelaskan, silahkan langsung Pak Gigi. Terima kasih Bu Laras. Jadi yang dilakukan oleh Mario dan Adi itu benar kebutuhan kesenangan. Jadi satu tambahan lagi yaitu kebutuhan tentang penguasaan. Bagaimana Mario dan Adi itu membutuhkan suatu kesenangan diantaranya bermain-main itu, dan juga membutuhkan
kebutuhan dari Maria dan Adi adalah menguasai dari situasi tersebut. Terima kasih. Yang ketiga Pak Hakim. Ini yang ketiga Bu Nata bisa bantu menjelaskan apa yang dikatakan dulu dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan dan mencari keyakinan. Silakan. Untuk yang ketiga pertanyaan tadi, apa yang dilakukan Pak Joko dalam restitusi permasalahan dari Mario dan Adi? Mungkin untuk yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau di sini dilihat Pak Joko itu apakah kalian tahu berada dalam masalah? Jadi menanyakan dulu permasalahan si siswa atau Mario dan Adi, kalian ini dalam keadaan masalah belum kayak gitu. Tapi masalah ini itu jangan dibesarkan, tapi kita cari solusi bersama-sama. Jadi menstabilkan identitas itu mereka tetap disadarkan bahwa mereka sedang mengalami suatu permasalahan, tetapi kita sebagai seorang guru itu tidak menjudge atau mengontrol mereka, tetapi kita bersama-sama mencari solusi atau permasalahannya. Terus untuk tahapan dari validasi tindakan, di sini Pak Joko itu memvalidasi tindakan dari Mario dan Adi. Kalian merasa senang melakukan, tetapi yang mereka lakukan itu merugikan orang lain loh. Nah, jadi sekarang dari tindakan tersebut merugikan orang lain, jadi memvalidasi tindakan si Mario dan Adi. Terakhir adalah dari kita menanyakan atau seorang guru menanyakan permasalahannya, terus sama-sama mencari solusi. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Suatu permasalahan itu kenapa timbul, yaitu dari mereka sudah melanggar keyakinan kelas. Si guru itu menyadarkan si Mario dan Adi untuk keyakinan mana sih yang mereka langgar. Nah, dari situ, dari keyakinan itu sama-sama memperbaiki. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas. Nah, setelah mereka ingat betul-betul, kembali lagi ke keyakinan kelas supaya keyakinan kelasnya itu ditaati kembali seperti itu. Sudah begitu Pak. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Sudah jelas. Yang keempat, kira-kira sesuai prinsip restitusi tadi, restitusi ada 3 tadi yang di atasnya itu ya, menstabilkan, validasi dan mencari keyakinan. Apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Apa? Kalimat yang mana? Bu Betty, bahasan Bu Betty. Pertanyaannya Bu Nata, pertanyaannya. Pertanyaannya Bu Nata. Kira-kira sesuai prinsip restitusi yang mana? Apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Teksnya Bu. Kalau saya lihat itu berarti intinya yang dilakukan Mario dan Adi, dia telah melakukan itu, berarti yang minta maaf pada Ibu Dina bahwa perbuatannya tadi itu tidak sengaja. Ya kira-kira itu intinya, minta maaf pada Ibu Dina bahwa yang dilakukan itu tidak sengaja dan tidak akan mengulang lagi perbuatan itu. Ya saya kira itu. Oke, mantan Bu Betty sangat tepat nih. Bapak Ibu tadi kita mencontohkan satu kasus dan 4 pertanyaan. Satu lagi Bapak Ibu, kita mau merepoti Bapak Ibu biar kita juga tahu paling tidak gambaran yang kita sampaikan atau sharing ini bisa masuk enggak ke Bapak Ibu. Kita akan
bikin satu kasus, kemudian Bapak Ibu coba nanti menyelesaikan suatu kasus tersebut. Bentuknya kelompok. Jadi nanti ada, ini kita anggap 3 kelompok saja nih. Di kelompoknya mohon izin Pak Aziz, ada Bu Laras, Pak Pono, dan Bu Zul. Kita anggap satu kelompok. Kemudian Bu Rizka sampai dengan Bu Fariha ini satu kelompok. Kemudian ada Bu Triana sampai dengan Bu Hera satu kelompok. Jadi nanti silahkan siapa yang berperan menjadi guru, siapa dipilih yang berperan menjadi murid, ya. Nanti coba cara penyelesaiannya bagaimana. Ini bubur langsung kabur ya. Oke, nanti di sini Jadi yang sederhana saja, nanti muridnya ini yang simpel saja gitu. Itu ya, atau yang seperti yang dicontoh tadi nanti kita contohkan nanti. Silakan satu berperan sebagai guru, kemudian paling tidak 2 berperan sebagai murid, nanti yang satu sebagai observer, ya. Jadi observer, jadi nanti satu itu menganalisa kira-kira perannya yang sudah dilaksanakan guru tadi sebagai apa, dan kebutuhan yang dilakukan murid tadi butuh apa. Jadi ada 2 muridnya begini Bapak Ibu. 2 murid ini pada saat pelajaran tertentu Bu gurunya menyampaikan atau Pak gurunya menyampaikan materi, yang satunya memperhatikan. Ini imajinasi Bapak Ibu ya, kita nggak menyediakan teks. Muridnya yang satu memperhatikan, yang satu bermain HP. Kemudian yang main HP ini disenggol sama temannya yang aktif tadi, yang mengikuti pelajaran dengan baik tadi. Kamu jangan main HP terus, tetap diam. Kemudian HP-nya temannya yang ditarik tadi jatuh. Akhirnya terjadi perselisihan di situ, marah-marah. Kira-kira dengan gambaran yang sudah kita tampilkan tadi, cara penyelesaian Bapak Ibu bagaimana? Coba sekarang dipraktekkan, nanti yang menyimpulkan adalah observernya di masing-masing kelompok itu. Kira-kira dong buatan Bapak Ibu? Dong buatan? Buatan? Saya ulangi lagi ya. Silakan nanti yang satu berperan menjadi bapak atau ibu guru. 2 anak menjadi murid yang sedang konflik. Jadi kayak acting Bapak Ibu nanti acting. Nanti kita dari kelima CGP ini akan memilih atau salah satu mendampingi di kelompok masing-masing, melihat kira-kira yang sudah disampaikan atau cara penanganan kasus Bapak Ibu tadi sudah segitiga restitusi apa belum, kemudian posisi kontrolnya sebagai apa. Begitu. Monggo itu redaksinya dibikin sendiri, hanya imajiner saja. Betul. Ini contoh Bu Zul menyampaikan sekarang. Sebagai gurunya ya berarti. Ya temannya yang aktif Pak Kono yang kutu buku lah. Menyaksikan lagi. Nanti berarti Pak Kono sebagai observer menyimpulkan. Kemudian konflik.
konflik ditengahi sama Pak gurunya. Nah, cara ini yang penting nanti dialognya. Pak Aziz nanti menanyakannya prosesnya seperti apa. Apakah langsung kamu nggak boleh seperti itu, apa? Kamu kenapa melakukan seperti itu? Ya, dari contoh yang tadi 5 kasus boleh, Bapak Ibu mau 1 boleh sebagai apa boleh. Contoh yang kedua boleh, ketiga boleh, 4 boleh. Yang lengkap paling bagus kan sebagai manajer. Boleh. Paham? Oke. Jadi contohnya misalkan ada ini di kelas, Pak Aziz pas mengajar menyampaikan sesuatu terus berdua konflik katakanlah. Ada satu yang jatuh atau kancingnya beredar. Terus ditengahi sama Pak gurunya, misalkan Pak gurunya menyampaikan sesuatu, penanganannya bagaimana? Nanti kita analisa di situ. Begitu nggih? Paham nggih dong nggih? Nggih, monggo langsung praktek aja, nanti kita lihat bergantian. Monggo Pak Aziz dan Pak Pono, Bu Zul, Bu Laras boleh meminta tolong ya Pak. Ini minta tolong silahkan di setting bagaimana. Monggo silahkan. Boleh ngobrol dulu boleh untuk nanti menentukan perannya atau mau dengan apa ya dialognya seperti apa boleh. Bebas silahkan ditentukan. Biasanya kalau kita kan belajar tentang masalah pembentukan, ya. Kemarin sudah diterangkan masalah itu. Coba di antara kalian siapa yang masih ingat? Pak. Siap ya? Siap monggo Pak Diki yang Ya didengar Pak itu Pak Kompak. Buat itu Pak. Monggo. Konfliknya selalu bebas masalah. Tadi kan menegur misalnya ya, yang asik main HP atau memperhatikan. Maka ketika saya sudah mengatakan siapa yang tahu apa itu gitu kan ya, sikut-sikutan gitu kan. Iya udah kayak gitu. Pak Aziz nanti pelajarannya pelajaran dulu ya Pak, bahas pelajaran dulu terus melihat mereka itu. Ya, ya, baik ya. Anak-anak selamat siang. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran minggu kemarin. Kita sudah belajar kemarin tentang masalah gunung berapi. Ya, masih ingat mungkin yang sudah saya terangkan kemarin ya, gunung berapi itu apa, gejala-gejalanya ketika itu seperti apa, manfaatnya seperti apa dan lain-lain. Ya. Kalau kalian buka catatannya mungkin masih ada bagi yang mencatat, bagi yang tidak mencatat tentunya mungkin masih ingat dikit-dikit. Baik, Bapak ingin bertanya kepada Laras, apa itu yang disebut dengan gunung berapi? Ayo. Ya kan? Kalau gitu coba Suliani, kamu bisa nggak? Apa yang disebut dengan gunung berapi atau gunung api? Coba. Ya, gunung ada apinya, bagus. Iya. Laras, bagaimana? Jawaban Suliani betul apa adanya? Gunung yang ada apinya katanya. Coba tadi kenapa kalian ketika saya terangkan malah ngobrol sendiri? Itu Bezul. Jangan suka kan nyebut Suliani lagi drama. Sekali-kali nyakrap ya. Itu Suliani ngajak ngobrol terus Pak. Nunjuk-nunjukin terus habis liburan katanya Pak kemarin Pak. Oh, begitu. Pamer-pamer foto. Benar begitu, Sul. Bener Pak. Kayaknya masih pengen refreshing. Ya, jadi refreshing atau apa ya silakan boleh saja, tapi yang penting jangan lupa untuk pelajaran. Ini kan sudah pelajaran. Masa kalian ngobrol sendiri? Kalian sedang
Ya, apapun alasan kalian tadi sudah tidak memperhatikan, ya saya maafkan. Tapi dengan catatan yang akan datang, kira-kira masih boleh nggak ketika saya terangkan kalian asik ngobrol sendiri, asik diskusi sendiri, bagaimana Ras? Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Bagaimana Sul? Nggak boleh Pak. Nggak boleh, benar ya? Oke, yang lain coba perhatikan juga ya. Ketika Bapak Guru sedang menerangkan, perhatikan, jangan ngobrol sendiri. Nanti ketika ada kesempatan untuk berbicara, bisa beri kesempatan berbicara, ya. Jelas anak-anak? Jelas. Baik, terima kasih, kita lanjutkan kembali. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Aziz, Dul, dan Laras, dan Pak Pono. Pak Pono, kira-kira mau menganalisa nggak Pak Pono? Kelompok tadi pemantau, bukan pemantau, posisi kontrolnya Pak Aziz itu sudah sebagai apa peran posisi kontrol? Saatnya istirahat. Ya, memang tadi mengikuti tapi tidak full, ada berapa tipe tadi 4 apa ya? 5 ya. Di sini kalau saya melihat dari contoh tadi Pak Aziz berarti masih fungsi yang pemantau. Iya, belum ada satu proses supaya terbentuk keyakinan kelas itu namanya apa? Mengingatkan atau menguatkan tentang keyakinan kelas. Jadi dalam hal ini masih namanya apa ya? Iya, pemantauan. Maksudnya tahapnya atau prosesnya ke arah menstabilkan atau yang ya validasi tindakan salah. Ya sementara itu Pak. Terima kasih Pak Pono. Bu Nata mau menjelaskan lengkapi. Tadi sangat bagus sekali Pak Aziz, Bu Laras sama Bu Zul, spontan tapi cukup mengena. Tadi apa yang disampaikan sama Pak Pono, kalau menurut saya juga dari praktek segitiga restitusi sebenarnya untuk Pak Aziz sudah melakukan semua. Tadi dari menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah pun sudah, menanyakan keyakinan. Nah, kalau menanyakan keyakinan ini tadi baru ke peraturan yang di sekolah. Jadi pelajaran itu nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini, seperti itu. Jadi kalau dari segitiga restitusinya tahapan-tahapannya sebenarnya sudah semua, cuman posisi kontrol guru dari Pak Aziz tadi adalah sebagai pemantau, karena pada menanyakan keyakinan itu disinkronkan ke peraturan yang ada, belum keyakinan mereka itu seperti apa. Itu. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Aziz dan teman-teman. Tepuk tangan sendiri. Monggo kelompok berikutnya minta tolong Bu Tanti, Bu Nur, Bu Ii, Bu Rini, Bu Ira jadi satu aja sama Bu Triana. Monggo agak ke depan nih. Mohon sekali, mohon merepotkan. Siapa yang berperan? Minta tolong. Di depan ya. Monggo Bu, monggo minta tolong ke depan. Minta tolong. Siapa yang berperan jadi guru? Saya muridnya dengan Bu Rini. Muridnya gede namanya. Pak Wali dibanting Pak. Monggo, Bu, sini Bu. Monggo Bu, sini Bu. Nggih. Minta tolong ya Bu. Siapa yang jadi Bu Guru? Bu Sina. Bu Nur. Bu Triana. Muridnya? Nanti sarapan bareng sama Ibu di kantin ya. Ya, Ibu rasa untuk hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin sudah Ibu terangkan. Coba
mereview untuk pembelajaran yang kemarin ya. Kemarin sampai di mana ya materinya? Sampai di mana? Sampai trigonometri. Oh iya, trigonometri. Trigonometri sampai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Coba untuk segitiga siku-siku itu ada perbandingan apa saja? Mbak Rini, apa saja Mbak Rini? Pertanyaannya kangelan biasa. Lupa. Aduh. Coba Mbak Ii. Mbak Ii. Mainan HP dulu. Ini Bu. Ibu saya piskol, Bu. Main game aja kenapa? Oh telepon. Tuh yang betul yang mana ini? Hah? Kebiasaan ini Bu. Coba jujur sama ibu, kamu kenapa main game sering seperti ini main game? Kalau pelajaran? Oh enggak. Oh terus kenapa kok main game? Oh ya kenapa? Menurut kamu gimana itu? Betul atau salah yang kamu lakukan di kelas saat pelajaran? Oh salah. Terus gimana? Yang akan kamu lakukan gimana ke depannya? Apa hanya di pelajarannya ibu atau di pelajaran yang lain juga kamu seperti itu? Selama ini iya. Iya gimana maksudnya? Sering. Dan menurut kamu itu betul atau atau keliru menurut kamu? Salah itu. Oh salah. Jadi yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya berusaha meletakkan handphone saya. Saya akan menyimpan handphone saya di dalam tas saya. Bagus ya, yang lain tolong diingatkan temannya juga kalau ada yang main handphone saat pembelajaran itu berarti tidak betul, tidak pas. Jadi diperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru kamu di depan harus diperhatikan. Ya, Maaf Ibu. Ya jangan dilakukan lain kali. Itu saja. Terima kasih Pak. Itu yang hampir nggak dibahas sama siapa? Itu ada yang hampir muridnya. Terima kasih teman-teman guru sepakat. Siapa yang mau mengobservasi? Siapa kira-kira? Bu Hera, Bu Rini, coba. Kalau menurut saya tindakan Bu Triana itu sudah sebagai manajer atau pengontrol karena tadi beliau menanyakan kesalahannya dan bertanya solusi atau kesepakatan yang sudah dibuat. Terima kasih. Saya hanya mau menambahi saja bahwa di sini Bu Triana tadi sudah bertindak sebagai pengontrol. Kenapa? Karena di situ Bu Triana sudah membawa Bu Ii itu siswa II itu untuk menyadari kesalahannya seperti apa. Kemudian juga Bu Triana mengarahkan siswa II itu untuk mencari solusinya sendiri. Jadi bukan dari Bu Triana yang memberikan solusi, tapi dari II-nya sendiri yang mencari solusinya sendiri. Itu mungkin dari saya tambahan sedikit. Kalau siswa wit-wit baru. Pak Hasan mau menjelaskan kata penata? Oke, terima kasih untuk Ibu Triana dan teman-teman semuanya. Tadi yang disampaikan oleh kelompoknya Ibu Triana sudah sangat bagus. Oke, sudah sangat bagus. Tadi sudah menunjukkan kontrol sebagai manajer di mana ibu gurunya memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mengakui kesalahan, kemudian tidak memberikan hukuman tapi memberikan solusi berdasarkan restitusinya juga sudah memenuhi syarat ibu menstabilkan ya. Kemudian kontrol
validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Namun ini perlu ditambahkan tadi di bagian awal, hendaknya itu untuk menanyakan bahwa semua manusia itu pasti punya kesalahan, sehingga kalau berbuat salah itu hal yang wajar. Yang penting mengakui salah dan berusaha memperbaiki kesalahan. Di bagian awalnya perlu diperjelas Ibu semuanya. Tadi sudah memenuhi segitiga restitusi, di mana kita hendaknya tidak langsung menyalahkan anak atau murid kita, tapi menanyakan penyebabnya dari kesalahan yang diperbuat, sehingga murid kita merasa ya saya memang melakukan kesalahan, dan kita pun memberikan motivasi kepada anak bahwa kesalahan itu adalah hal yang wajar tapi perlu diperbaiki, seperti itu. Kemudian juga kita sebagai guru hendaknya memberikan solusi. Anaknya juga mengetahui caranya mengatasinya bagaimana. Kita membimbing saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Feby. Terima kasih. Terima kasih. Cek. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan lagi. Mempraktekkan 2 kasus tadi. Berarti paling tidak Bapak Ibu tahu kalau ada kasus penanganannya bagaimana, dan kesimpulan tentang ini akan disampaikan oleh Pak Gigi. Monggo Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi saya sudah sangat bagus sekali menerapkan beberapa kasus dan mempraktikannya secara langsung. Nah, ada beberapa poin kesimpulan. Jadi kita sebagai guru itu harus mengetahui posisi kontrol mana yang nantinya akan kita lakukan kepada siswa. Ya. Jadi ada 2, yaitu posisi yang menurut teori yang sudah disampaikan itu akan gagal. Di antaranya adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya. Posisi sebagai penghukum itu ke depan anak-anak kita itu akan mengingat apa yang sudah dilewatinya. Jadi akan mengingat terus kejadian pada saat itu, akan membekas selamanya mungkin. Ya. Contoh saya ketika menjadi siswa, kemudian ada perlakuan dari guru yang tidak menyenangkan, nah itu akan teringat terus oleh saya. Kemudian posisi yang membuat gagal lagi adalah membuat rasa bersalah. Jadi ini mendownkan mental dari siswa atau murid. Siswa tidak lagi nantinya mungkin tidak berkembang terhadap mata pelajarannya, tidak ada semangat untuk yang lebih baik lagi. Nah, indikasi gagal. Kemudian yang kedua adalah indikasi berhasil atau sukses. Di antaranya adalah kita bertindak pada posisi kontrol sebagai teman, kemudian pemantau ataupun manajer. Nah, itu akan berhasil ke depannya. Ya, diharapkan dengan melalui mungkin sebagai teman itu akan kita melalui pendekatan secara personal yang harapannya adalah siswa juga merasa nyaman. Kemudian bebas meluapkan segala permasalahannya kepada kita. Jadi ada keterbukaan antara guru dengan murid. Saatnya jam kelima. Itu pada posisi kontrol kita menetapkan sebagai teman dari murid atau siswa kita. Nah, berikutnya adalah indikasi positif atau berhasil terhadap kita sebagai guru adalah pada posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, posisi kita sebagai pemantau, kita diharapkan
itu menganalisa setiap tindakan dari siswa atau peserta didik kita, mengembalikannya kepada konsekuensi atau peraturan yang sudah ada. Jadi siswa atau murid disadarkan dengan apa yang sudah disepakati, peraturan yang sudah ada. Kemudian indikasi yang keberhasilan berikutnya adalah kita menetapkan sebagai posisi manajer. Ya, ada beberapa tahapan tadi. Ada tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, jadi membuat nyaman terlebih dahulu terhadap anak didik kita. Ya, dengan kalimat-kalimat yang seperti tadi dicontohkan. Ya, pada dasarnya kita sebagai manusia adalah wajar kalau kita melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas, jadi membuat suasananya nyaman terlebih dahulu. Ya, kemudian pada posisi manajer berikutnya adalah kita memvalidasi tindakan yang salah, yaitu siswa disadarkan bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Ya, mensadarkan dengan menumbuhkan motivasi intrinsik. Ya, yang harapannya dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Ya, setelah mereka mengetahui tindakan mereka salah, berikutnya adalah menanyakan keyakinan, bahwa keyakinannya sudah kita sepakati, diantaranya adalah saling menghormati, kemudian bertanggung jawab, dan seterusnya. Jadi menggali pertanyaan-pertanyaan tentang keyakinan yang sudah disepakati. Ya, itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari bagaimana menetapkan posisi kita sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai pendidik. Ya, jadi harapannya akan menumbuh kembangkan siswa lebih baik lagi. Terima kasih, itu mungkin yang bisa disimpulkan. Iya, terima kasih Pak Gigi atas kesimpulannya. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir acara. Mudah-mudahan dari kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon dukungannya juga pada Bapak Ibu guru sekalian, karena kami di sini dan saya yakin seluruh Bapak Ibu guru di sini juga ingin agar sekolah kita semakin berubah ke arah yang lebih baik lagi. Itu wajar, ada perubahan-perubahan, yang penting arah yang lebih baik. Dan mohon dukungannya seandainya tidak berkembang ke depan yang berkaitan dengan budaya-budaya positif juga untuk Bapak Ibu ikut membantu. Demikian dari kami CGP Angkatan 8 Sahabat. Moga Bapak Ibu yang lain semangat untuk ikut jadi angkatan selanjutnya. Terima kasih sekali, hari ini actingnya luar biasa semua ya. Nanti nggak nyangka betul-betul keren-keren semua. Ini saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pono monggo menyampaikan sesuatu. Sebentar Pak Pono, gitu seru. Ya, terima kasih rekan-rekan guru CGP. Saya serasa ingin jadi muda lagi, ingin belajar lagi. Asli orang goro. Itu selalu kalau setiap kali ada teman gitu, rasanya saya bersemangat ingin sekolah lagi. Saya sampaikan ke teman-teman yang lain, saya sampaikan kepada kepala sekolah juga, walaupun sudah tidak bisa mengikuti. Nah, untuk itu ya mohon kami juga diberi kopian materi itu, karena bagaimanapun buat saya belajar dan itu tetap menarik bagi saya. Terima kasih, semangat rekan-rekan. Terus Pak Pono atas pemberian motivasinya. Pak Pono minta tolong testimoni kegiatan ini biar direkam. Ya, terima kasih. Kegiatan ini saya merasa, tadi sudah sampaikan, saya merasa ingin jadi muda lagi, ingin belajar lagi, dan betul-betul
menarik bagi saya karena saya setiap kali diskusi dengan siapapun selalu tidak bosan dan selalu itu menjadi hal baru bagi saya, termasuk materi ini. Ini adalah hal penting yang bagi saya mungkin selain saya terapkan nanti insya Allah di kelas, saya masih butuh lagi yang kemarin mungkin rekan-rekan Waka dan tim BP itu sedang berembuk tentang kebutuhan di awal pembelajaran itu. Sekali lagi kegiatan ini berarti kedua ya, untuk semester ini kedua, yang kemarin di multimedia yang kedua ini itu sungguh sangat menarik. Saya pun masih tertarik seandainya saya diberi kesempatan, kalau atau tidak kuliah itu semacam kursus atau diklat, saya dengan sepenuh hati saya ikuti kegiatan ini karena masih menarik selagi saya masih menjalani profesi sebagai guru, karena guru adalah salah satu pilihan dan pengabdian kita. Begitu yang saya. Sekali lagi ini sangat menarik. Terima kasih. Semangat rekan-rekan JGP. Luar biasa. Dapat testimoni Pak Pepi. Testimoni semangat tuh. Satu lagi ya. Musliman. Terima kasih untuk guru-guru hebat, sahabat-sahabat saya CGP. Ilmu yang sudah disampaikan pada hari ini adalah ilmu yang sangat baru untuk kami, dan kami belajar banyak bagaimana selalu berpikir positif kepada anak-anak kita dan membangun lingkungan yang positif. Anak-anak kita yakin bahwa kita pun memberikan hal-hal yang luar biasa untuk anak-anak kita. Dari sini saya sepakat bahwa kita harus belajar sepanjang hayat. Selagi kita masih membawa nama menjadi seorang pendidik, maka sampai pensiun pun kita harus siap untuk belajar menjadi pendidik yang selalu semakin menjadi lebih baik. Mari kita usung apa yang sudah menjadi renstra teman-teman kita CGP ini menjadi hal yang real fact untuk SMA Negeri 1 yang kita cintai. Guru-guru CGP saya yakin menjadi inspirator kami, dan kami pun siap meneruskan pada anak-anak kita hingga mereka terinspire oleh kita, yang insya Allah kami pun yang tua-tua pun akan mengikuti jejak panjenengan dan siap untuk mensukseskan apa yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan dalam aksi-aksi kita. Semangat terus, jangan patah semangat. Impossible is nothing. Keep you shining. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.